Tokecang, pala gendir, tos blong. Ayo Jelema, balik pulang. Kang Jawir tolong. Suara makhluk-makhluk yang menyerbu ke dalam ruangan tersembunyi itu tiba-tiba berhenti. Seseorang mendekat sambil menyanyikan lagu dengan nada dan kata-kata yang aneh itu. Hah, tidak mungkin, ucap Nyai Jambrong berharap. Ketika pemilik suara itu menunjukkan wujudnya, mereka bertiga pun terlihat tersenyum lega. Kang Jawir. Seorang pria tua berbadan kurus berjalan sambil sedikit menari-nari mendekat ke arah mereka. Ia menikmati langkahnya itu sambil menggendong sosok nenek yang jauh lebih tua darinya. Yang digendong itu Nyai Runtak. Ya jelas Nyai Runtak atuh. Siapa yang bikin setan-setan itu semua molor? Kalau bukan Nyai Runtak, celetuk Kang Jawir. Saat itu Mbah Jiwo, Nyai Jambrong, dan Bliwaja segera menghampiri kedua orang yang tak disangka-sangka itu. Apa yang kalian lakukan di sini? Kalian sama saja mencari mati. Alah, Kang Jawir sama Nyai Runtak teh sama-sama nyari mati. Tapi matinya yang benar. Dan kalau mati karena nolong kalian itu, mati yang benar, iya kan? Ternyata ada yang lebih bodoh dari saya. Pasti saya dan Nyai Runtak kan? Memang. Tawa kedua orang edan itu pun menggema di ruangan itu. Mendengarnya, Nyai Runtak yang tak bisa melihat dan sudah sulit untuk berjalan pun hanya tersenyum, merasakan suasana itu. Nyai Runtak senang mendengar tawamu, Nyai, ucap Kang Jawir senang. Dalam hati Nyai Jambrong, ia merasa senang ketika melihat dua orang yang dulunya pengguna ilmu hitam, yang kini telah bertobat seperti dirinya. Ia merasa tidak sendiri. Pengaruh tidur Nyai Runtak tidak lama. Kita harus pergi sebelum semua makhluk itu terbangun, peringat Mbah Jiwo. Mereka pun sepakat meninggalkan tempat itu. Mbah Jiwo membawa pasak keramat itu dan bergegas keluar. Sosok para dukun dan pendekar ilmu hitam bertaring di sekitar bangunan. Setan-setan yang mengepung mereka pun terkulai tak sadarkan diri oleh dampak keberadaan Nyai Runtak. Sekuat ini kemampuan Nyai Runtak sekarang. Iya, Bli. Tapi teh, semakin kuat sihirnya, semakin lemah fisik Nyai Runtak, jelas Kang Jawir pada Bliwaja. Bliwaja mencoba menyalurkan energi tantrannya pada Nyai Runtak. Namun ia menemukan bahwa kekuatan yang mengalir di dalam diri Nyai Runtak bukan sesuatu yang ia mengerti. Tidak apa, saat kutukan ini berubah menjadi sesuatu yang bisa menolong orang lain, menjadi cacat seutuhnya pun saya rela, ucap Nyai Runtak. Bliwaja menatap keikhlasan yang terpancar dari wajah Nyai Runtak. Ia merasa bahwa ia harus belajar dari seseorang yang sebelumnya belajar di jalan hitam itu. Enggak, Nyai. Saya enggak akan membiarkan itu terjadi. Tenang. Ada Kang Jawir yang akan menjadi tubuh Nyai Runtak. Menjelang subuh mereka pun berhasil meninggalkan hutan tempat di mana bangunan terkutuk itu berada. Mereka beristirahat sejenak di musola tua di sebuah desa terbengkalai mereka temukan. Penduduk desa ini pun sudah meninggalkan tempat ini. Mungkin pengaruh bangunan kekuatan dari bangunan tua itu sudah begitu kuat sejak dulu.
Tambah Mbah Jiwo mengawasi keadaan di sekitar desa mati itu. Bukan, Jiwo. Akulah dan para pengikutku saat itulah yang meneror dan mengusir mereka dari tempat ini. Jawab Nyai Jambrong dengan wajah penuh penyesalan. Saat terobsesi dengan jagat Segoro Demit dulu, Nyai Jambrong, para dukun, dan pendekar ilmu hitam yang ia taklukan tak segan-segan meneror satu desa untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka merampas harta, pusaka, membunuh siapapun yang melawannya. Mbah Jiwo merasa tidak enak telah menyinggung masa lalu Nyai Jambrong. Maaf, Nyai. Bukan maksudku. Nyai Jambrong mengangkat tangannya, tidak mempermasalahkannya. Aku rasa mengingat perbuatan itu sebagai sebuah penyesalan tak sepenuhnya buruk. Balas Nyai Jambrong yang mengingat bagaimana dulu ia begitu bangga mengingat segala hal yang ia taklukkan. Benar. Toh kita semua yang ada di sini adalah pendosa yang diberikan kesempatan kedua. Tiba-tiba suara seorang yang mereka kenal terdengar mendekat dari salah satu bangunan. Seorang nenek berpakaian kebaya menawan dengan jarik yang menarik perhatian. Oh, Boksar. Mbah Jiwo segera mengenali sosok nenek cenayang yang mendekatinya dengan dikawal oleh beberapa orang dari Trah Biryasono itu. Maaf, aku ketiduran. Mungkin jika Kang Jawir tidak membangunkanku, aku akan ketiduran sampai nanti malam. Aku sudah menanti kalian cukup lama, kata Mbok Sar. Kang Jawir menceritakan bahwa Mbok Sar lah yang memberitahu dirinya tentang keadaan Nyai Jambrong dan yang lain. Mbok Sar sudah mendapat wangsit bahwa mereka akan bertemu di desa mati itu. Alih-alih menjawab salam Mbok Sar, Nyai Jambrong justru membuang muka dari sosok nenek yang terlihat memiliki umur yang sama dengannya. Ada apa toh, Nyai? Harusnya seneng kan ketemu Boksar. Kalau nggak ada dia, Kang Jawir nggak akan sempat nolongin kita. Tanya Mbah Jiwo. Halah, nenek kuwi mau ngapusi. Nenek itu hanya bohongin kita, ucap Nyai Jambrong. Ia menatap Mbok Sar dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ngaku saja kamu, Sar. Kamu cuma mau pamer kebaya sama jarimu toh? Beli wajah dan Mbah Jiwo seketika bingung melihat perilaku Nyai Jambrong yang seperti itu. Piye? Apik toh? Bagus kan? Ledek Mbok Sar sambil memamerkan pakaiannya ke hadapan Nyai Jambrong yang bolak-balik membuang mukanya. Saat itu tiba-tiba Kang Jawir mendekat. Akang-akang, kalau lagi kayak begini, mending kita teh mundur aja. Kalau ikut campur, repotnya teh bisa ngalahin pemilihan lurah. Bisik Kang Jawir pada Beli Wajah dan Mbah Jiwo. Mereka pun sepakat untuk mundur dan berusaha sebisa mungkin tidak melakukan kontak mata pada kedua nenek itu. Adu mulut antara dua nenek itu cukup lama, sehingga mereka bisa menikmati bekal sederhana yang dibawakan oleh anak buah Mbok Sar. Gak kita stop saja. Jangan. Percaya teh sama Kang Jawir kalau masih mau panjang umur. Saya setuju sama Kang Jawir. Mereka pun menonton kedua nenek itu dari jauh. Dan adu mulut itu mulai mereda ketika Mbok Sar tertawa dan memerintahkan anak buahnya untuk mengambil sesuatu. Sudah, Nyai. Saya hanya bercanda. Ini, ku bawakan yang sama. Mbok Sar memberikan satu set kebaya dan jarik pada Nyai Jambrong. Nyai Jambrong pun sumringah dan menyadari bahwa kebaya dan jarik itu sama seperti yang dikenakan oleh Mbok Sar. Weh. Wapi, Sar. Kembaran yo kita. Apik toh. Bar iki golek tempat jagongan ben iso tinggo bareng. Suara ramai yang sebelumnya terjadi antara kedua nenek itu pun mereda seketika
Mereka yang sebelumnya beradu mulut seperti anjing dan kucing, kini saling memuji layaknya dua orang sahabat. Akhirnya selesai. Bliwaja menggeleng melihat tingkah Nyai Jambrong dan Mbok Sar. Mereka semua sadar bahwa Mbok Sar sudah memasang tabir gaib di desa mati itu. Setidaknya mereka bisa beristirahat beberapa saat untuk memulihkan tenaga. Pasak dari makhluk perantara dua alam itu sudah kalian dapatkan. Sayangnya pasak dari alam manusia juga sudah diambil oleh seseorang. Kita harus menemukan pasak terakhir untuk menghadapi para pembuka gerbang. Jelas Mbok Sar. Bajiwo menunjukkan pasak yang dimaksud oleh Mbok Sar. Sebenarnya, ini benda apa, Mbok? Di hadapan sebuah api unggun, Mbok Sar menceritakan bahwa keberadaan ketiga pasak itu adalah suatu yang menjadi penghubung antara alam manusia dan jagat Segoro Demit. Pasak manusia tertanam di satu tempat di alam manusia. Pasak penyeimbang tertanam di tubuh Lulun Ireng yang berasal dari manusia yang terakhir di jagat Segoro Demit. Pasak arwah tertanam di suatu tempat di jagat Segoro Demit. Pasak itu dibuat oleh seseorang yang berniat menciptakan jalur antara kedua alam. Dengan keberadaan pasak itu, segala celah jagat Segoro Demit yang muncul akan terdeteksi. Dan saat itulah perebutan kekuatan akan terjadi. Lalu, jika pasak ini dicabut, apa yang akan terjadi? Tanpa pasak itu, para penganut ilmu hitam tidak akan menemukan petunjuk atas kemunculan gerbang jagat Segoro Demit. Tapi saat ketiga makhluk pembuka gerbang sudah muncul, sepertinya pasak itu tak lagi dibutuhkan. Mbok Sar menjelaskan lagi, ketiga pasak itu mungkin saja bisa menjadi kekuatan yang mampu menahan ketiga penjaga gerbang. Mungkin kita bisa merebut pasak manusia yang ada di alam ini. Tapi bagaimana dengan pasak arwah? Tanya Bliwaja. Mbok Sar menggeleng mendengar pertanyaan Bliwaja. Hal itu jugalah yang menjadi masalah untuk dirinya saat ini. Saya sendiri belum tahu tentang hal itu. Mungkin jika sudah takdirnya, kita akan menemukan cara untuk mendapatkan pasak arwah. Setidaknya sekarang kita hanya bisa mencari cara untuk mendapatkan pasak manusia itu dulu. Jelas Mbok Sar. Bliwaja dan Bajiwo mengangguk mengerti. Biar bagaimanapun, Mbok Sar tetap saja manusia yang memiliki keterbatasan. Lalu di mana kita bisa mendapatkan pasak manusia itu, Sar? Ada sebuah desa mati di lereng lembah. Desa yang sudah begitu lama ditinggalkan oleh manusia. Kita harus ke sana untuk mendapatkannya sebelum terlambat. Jelas Mbok Sar. Mereka segera membayangkan jalur rumit yang harus mereka lalui untuk mencapai desa mati itu. Kita harus mencapai desa Giriwening secepatnya sebelum manusia-manusia itu mendapat masalah serius. Tunggu, kau bilang apa, Sar? Desa Giriwening? Saat itu raut wajah Nyai Jambrong berubah. Ia mengingat begitu banyak hal mengerikan di masa lalunya. Nama desa itu tidak pernah ia sangka akan ia dengar sekali lagi di masa ini. Larasukma. Suara keramaian di terminal Guangan membangunkan Guntur dan Dirga yang tertidur lelap di bus yang mereka tumpangi. Tak 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 tak. Jendela dekat mereka pun diketuk dari luar dengan maksud untuk membangunkan mereka. Hei, mau tidur sampai kapan? Udah hampir siang nih, busnya sudah mau jalan lagi. Guntur dan Dirga saling menatap, menunjukkan wajah mereka yang masih kusut. Astaga, tinggal kita aja di bus. Dirga kaget. Mereka melihat dari jendela dan mendapati Danan dan Cahyo dan Rijal
sedang menikmati sarapan soto ayam dengan lahap tak jauh dari bus mereka berada. Asem, Dirga. Kita nggak dibangunin. Mereka pun menurunkan barang-barang bawaan mereka dan buru-buru keluar dari bus untuk menyusul yang lain. Wah, pada enak-enak makan, nggak ngajak-ngajak. Guntur protes. Saat itu Cahyo menghabiskan suapan terakhirnya dan menyeruput kuah soto sambil mengangkat mangkoknya. Kenyang wareg aku. Ledek Cahyo menertawakan mereka. Salah sendiri, malah molor terus. Ilernya tuh masih ngeplak di pipimu. Guntur buru-buru mengecek pipinya dan mengelapnya dengan lengan bajunya. Sudah, ini duduk. Sengaja nggak kami bangunin. Kalian kan pasti juga capek setelah berbagai kejadian kemarin. Ucap Danan pada Guntur dan Dirga. Iya, santai aja dulu. Udah aku pesenin juga kok sotonya. Balas Rijal. Guntur dan Dirga merasa lega mendengar ucapan Danan dan Rijal. Ia pun buru-buru mengisi tempat duduk yang kosong sambil menanti soto hangat diantarkan untuk mereka. Kalau nyampenya pagi gini asik ya, Tur. Udaranya masih seger. Seger gimana? Ini di terminal. Dari tadi aja aku udah nyium bau pesing. Guntur tidak setuju. Sementara Guntur dan Dirga menikmati sarapan paginya, Rijal sedari tadi terlihat tidak tenang dan beberapa kali menoleh ke beberapa titik di terminal. Kalian gak merasa ada yang memperhatikan kita? Tanya Rijal pada Danan dan Cahyo yang masih menikmati kopi hitam sebagai penutup sarapan pagi mereka. Iya, ada banyak yang mengawasi kita. Tapi gak mungkin mereka macam-macam di tempat ramai begini kan? Benar, justru tempat ramai begini adalah tempat teraman kita. Rijal mencoba mengerti, namun tetap saja ia merasa tidak nyaman dengan keberadaan orang-orang yang mengawasi mereka. Berapa, Mas? Rijal menyiapkan dompetnya untuk membayar. 52.000, Mas. Semua loh, Pak. Berlima, gak salah ngitung. Penjual soto itu menghitung ulang soto, minuman, dan cemilan yang dimakan. Bener, Mas. 52.000. Balas tukang soto itu ramah. Kenapa, Jal? Kaget sama harga makanan di sini? Iya, Nan. Di Jakarta segini cuma bisa makan berdua. Ini bapaknya jualan apa sedekah? Ungkap Rijal yang takjub dengan harga yang ia bayar. Penjual soto itu pun hanya tersenyum ramah mendengar ucapan Rijal. Cahyo pun merangkul Rijal sambil mengajak yang lain untuk pergi. Di sini banyak orang-orang yang lepas sama duniawinya. Mereka cuma nyari makan, bukan nyari duit. Asal sudah cukup, mereka sudah bersyukur. Ya, tapi kan perlu juga cari lebih untuk jaga-jaga kalau kenapa-napa. Itu hebatnya mereka. Mereka yakin rezeki akan datang saat dibutuhkan. Toh dari hidup mereka yang sederhana, justru jarang ada masalah yang datang. Dan jarang yang kena penyakit-penyakit aneh, kayak orang-orang kota. Rijal mengangguk setuju dengan penjelasan Cahyo. Saat itu ia jadi teringat akan eyangnya dan adiknya Panji yang masih hidup di desa. Mereka memang jarang sekali membincangkan soal uang atau materi seperti yang terjadi di sekitar dirinya saat di kota. Sebelum sempat keluar terminal Giwangan, tiba-tiba beberapa orang sudah berada di depan dan menghadang mereka. Mas, hati-hati, Mas. Guntur memperingatkan mereka. Mereka pun berhenti. 3 orang pria bertubuh kekar dan berpakaian hitam pun menghampiri mereka dengan memasang senyum liciknya. Kami sudah tahu maksud kalian datang ke tempat ini, ucap salah satu dari ketiga pria itu. Cahyo dan Danan sudah bersiap-siap. Sebenarnya mereka berusaha untuk menghindari pertarungan. Walaupun yang mereka lawan mungkin benar orang jahat, mereka tetap akan berurusan dengan polisi untuk membuktikannya. Kami gak ada urusan dengan kalian, Mas, kata Danan. Ketiga pria itu menyadari keris yang dibawa Danan
dan beberapa pusaka yang dibawa oleh yang lainnya. Ketiga pria itu pun mendekat dan mengeluarkan sesuatu. Ini kan yang kalian cari. Batu akik yang membawa kekuatan spiritual. Kebetulan saya baru dapat yang istimewa dari lelaku saya. Batu merah delima. Satu dari pria itu membuka kotak yang berisikan cincin batu akik yang berjejer. Danan dan Cahyo hanya tersenyum kecut melihat kelakuan pedagang akik itu. Mereka pun sadar bahwa menoleh ke kiri ternyata sudah ada pedagang akik musiman yang bersiap menawarkan dagangannya. Ini merah delima pusaka. Kalau terkena air bisa menyala. Jelas pedagang itu tidak menyerah. Cahyo yang kesal dengan ketiga pedagang itu pun mengeluarkan sebuah cincin lusuh miliknya, membacakan sebuah mantra dan memberikan pada pedagang itu. Ada yang sesakti ini enggak? Salah satu dari pedagang itu pun mengambil cincin Cahyo dan mengenakannya. Pedagang itu terlihat bingung pada awalnya, namun tiba-tiba wajahnya menjadi pucat saat melihat ke sekitarnya. Oh, setan. Setan. Ia terjatuh hingga dagangannya berserakan. Ia pun melepas cincin Cahyo, namun apa yang ia lihat tetap tidak menghilang. Kamu Jul, iseng banget. Biarin, Nan. Kalau mau jualannya jujur. Kalau nipu pakai embel-embel pusaka lah, merah delima lah. Kayaknya sekali-kali perlu dikasih pelajaran. Mereka pun pergi meninggalkan pedagang itu begitu saja. Mas, tolong mas. Saya kembalikan cincin ini. Bawa saja mas. Itu saya dapat hadiah dari jajanan pasar kok. Oh iya, yang masnya lihat akan nggak kelihatan lagi setelah lewat tengah hari. Tenang saja. Mas, tolong mas. Jangan. Cahyo pun tidak peduli. Mereka pun pergi meninggalkan pedagang-pedagang akik itu dan menaiki angkutan umum menuju arah selatan. Setelah beberapa jam perjalanan, angkutan umum yang mereka naiki berhenti di pinggir jalan yang menghubungkan ke arah laut. Suara ombak mulai terdengar samar, namun mereka masih terus berjalan cukup jauh. Mereka pun beristirahat sejenak dengan membuka bekal yang sudah mereka siapkan sejak di terminal tadi. Ini teh berapa lama untuk sampai ke laut? Dirga penasaran. Kalau jalan kaki begini, mungkin 2 jam. Kita harus melewati satu desa dulu. Setelah itu Danan mengambil posisi semedi mengarah ke laut. Ia mencoba melakukan sesuatu, namun berakhir gagal. Raga Sukma. Cahyo menebak. Iya, tanpa keris Raga Sukma, aku tidak bisa melakukannya. Tidak seperti Pak Lek. Pak Lek memang jenius dalam ilmu kanuragan. Masih jauh kita untuk bisa mencapai tingkatannya. Iya, Jul. Danan mengangguk setuju. Ia pun menyudahi usahanya dan mengajak yang lain untuk melanjutkan perjalanannya lagi. Tanpa terasa langit mulai memerah saat mencapai sebuah desa. Mereka merasakan sesuatu yang aneh di sana. Suasana begitu sepi dan hampir tidak ada satu warga pun di sana. Tumben, apalagi pada sholat ya? Tanya Cahyo yang pernah mampir ke desa ini sebelumnya. Kalaupun iya, gak akan sesepi ini, Jel. Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan. Jarak dari rumah ke rumah desa ini cukup jauh, terpisahkan oleh ladang dan kebun jati. Serak, serak, serak. Tiba-tiba dari salah satu sisi terlihat seorang anak kecil perempuan berlari dari semak-semak menjauh dari mereka. Anak kecil? Iya Mas Rizal. Mungkin itu warga desa, mungkin. Balas Guntur. Ia masih memandang anak kecil yang sesekali menengok sejenak ke mereka. Tak mau ambil pusing, mereka pun meneruskan perjalanan. Namun kali ini dari jauh mereka berpapasan dengan sekumpulan warga desa yang membawa obor. Danan dan Cahyo tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Mereka pun menyingkir dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Maaf Pak, ada apa toh rame-rame gini? Wah, masnya pendatang ya? Masnya lihat anak kecil perempuan setinggi ini gak? Warga itu bertanya balik. Mereka berlima saling bertatapan.
Iya pak, tadi saya lihat sih. Tapi dia mergokin kami terus buru-buru pergi pak. Mendengar jawaban Danan, mereka semua pun berkumpul. Mas bawa kendongan ini. Kalau kalian bertemu anak itu lagi, segera bunyikan. Jangan dekat-dekat dengannya. Dia anak terkutuk. Ah, terkutuk? Iya benar. Sudah ada 5 warga desa yang menjadi korban anak itu. Sukma mereka semua dibawa lari olehnya. Kalau kalian tidak percaya, datang saja ke balai desa. Mereka dirawat di sana, ucap warga yang lain. Mendengar ucapan itu, Cahyo dan Rijal memberi isyarat untuk mencoba mendatangi balai desa. Mereka merasa tidak bisa meninggalkan desa itu begitu saja. Balai desa yang dimaksud tidak jauh dari tempat mereka berada. Ada beberapa rumah berdekatan di sekitar balai desa, tidak seperti di sisi lain desa itu. Baru saja mencoba mendekat, tiba-tiba Dirga berhenti. Ia menyadari sesuatu di pusat desa itu. Warga itu teh berkata benar. Saat itu mereka menyaksikan sebuah desa yang sepi dan gelap. Cahaya hanya terlihat dari rumah balai desa dari beberapa buah lampu minyak. Mereka mematikan semua lampu. Aku pernah mendengarnya, Nan. Hal ini dilakukan agar sukma orang yang hilang bisa kembali dengan hanya mengikuti cahaya dari lampu minyak yang ada di ruangan itu. Jelas Rijal. Guntur dan Dirga merasa ucapan itu masuk akal. Tapi mereka kembali melihat sekelilingnya. Tapi apa bisa sukma mereka kembali jika desa ini dijaga oleh pocong-pocong sebanyak ini? Guntur tidak membual. Yang sedari tadi membuat mereka khawatir adalah keberadaan pocong-pocong yang hampir ada di setiap rumah di desa itu. Gila, seberapa mengerikan anak itu. Cahyo bergumam. Mereka pun melangkah masuk ke balai desa. Hanya ada seorang pemuda dan 2 orang ibu yang ada di sana, menjaga 5 orang pria yang tubuhnya terbaring kaku. Kula nuwun, permisi. Danan mencoba menyapa warga yang ada di dalam. Enjeh, sinten niku? Siapa ya? Balas seorang ibu yang keluar menyambut mereka. Saya Danan, dan ini teman-teman saya. Tadi kami berpapasan sama warga dan katanya ada yang sakit aneh di sini. Oh, enjeh, monggo. Masuk dulu, Mas. Saya Bu Iin, dan yang nemenin saya ini anak-anak Karang Taruna sini, Eno dan Sapir. Iya, kata warga yang ngerti sih, sukma 5 warga ini diambil. Danan mencoba memeriksa salah satu dari kelima warga yang terbaring itu. Dan benar saja, ia tidak merasakan keberadaan sukma orang itu di tubuhnya. Nan, mungkin pelakunya sama dengan yang menculik sukma Pak Lenan. Bisa jadi, Jul. Tapi kita jangan gegabah. Bisa ceritain gimana kejadiannya, Bu? Mungkin kami bisa membantu, ucap Rijal pada Bu Iin. Eno dan Sapir datang kepada kami dengan membawa beberapa gelas kopi hangat. Diminum dulu, Mas. Saya ceritain. Tapi agak panjang. Gak apa-apa yo. Hitung-hitung nemenin kami. Iya, Mas. Jangan buru-buru. Kami bertiga di sini gak berhenti merinding sedari tadi, ucap Eno. Guntur melirik ke arah jendela dan pintu. Mereka sadar bahwa mereka sedang diawasi. Gimana gak merinding? Wong 3 manusia dikelilingi puluhan pocong, ucap Guntur. Namun tiba-tiba, plak. Guntur, gak usah ngomongin gitu juga kali. Dirga menegur Guntur. Bu Iin pun menceritakan tentang keberadaan seorang anak bernama Lara Sukma. Ia adalah anak yang lahir di desa ini. Suatu ketika saat berumur 5 tahun, Lara Sukma menghilang begitu saja dan membuat satu desa panik. Hampir satu desa membantu mencari Lara Sukma. Namun setelah mencari ke berbagai tempat hingga pesisir laut, Lara Sukma tidak ditemukan. Kedua orang tua Lara Sukma begitu sedih kehilangan anaknya dan beberapa tahun kemudian,
Kedua orang tuanya pun dikabarkan meninggal di salah satu desa di kaki Gunung Merapi. Warga benar-benar kasihan dengan satu keluarga yang mengenaskan itu. Sampai 3 tahun setelah hilangnya Laras Sukma, Laras Sukma pun kembali. Warga pun kebingungan dengan keadaan itu. Laras Sukma kembali tanpa luka dan ia tidak mengingat apapun. Yang pasti, warga kebingungan menjelaskan keadaan kedua orang tuanya pada anak itu. Laras Sukma dirawat oleh seorang nenek yang tinggal sebatang kara. Namun perlahan-lahan mulai muncul keanehan dari Laras Sukma. Ia sering tertawa menatap seseorang, dan beberapa saat setelahnya orang itu akan kerasukan dan membuat keributan. Awalnya tidak ada yang sadar akan hal itu, namun saat kejadian itu semakin berulang, mereka pun sadar bahwa semua itu adalah ulah Laras Sukma. Yang kembali saat itu bukanlah anak perempuan kecil yang berasal dari kampung kami, melainkan sosok yang pernah melegenda di tempat ini. Kami warga desa menyebutnya Pemindah Sukma. Jelas Bu Iin. Pemindah Sukma adalah sosok setan terkutuk yang sempat membuat bencana sejak zaman manusia membabat hutan, membangun desa itu. Menurut mereka, ada sosok yang meneror leluhur mereka hingga menciptakan wabah yang aneh. Hampir tidak ada luka apapun di tubuh warga pada saat itu, namun mereka kehilangan kesadaran dan tubuhnya kaku. Sukma mereka diambil oleh sosok yang disebut dengan Pemindah Sukma itu. Berkali-kali ritual dilakukan, memasukkan tubuh korban ke dalam keranda dan hanya menyalakan satu lampu minyak di setiap satu jasad. Jika beruntung, maka sukma mereka akan kembali. Tapi jika tidak... Danan pun mulai mengerti tentang apa yang terjadi. Sosok anak kecil itu ternyata merupakan sang Pemindah Sukma yang dikenal sebagai Dayang. Dayang yang sudah lebih dulu ada di desa ini sebelum manusia. Kita bantu mereka, Nan, ucap Rijal. Danan mengangguk. Namun saat itu, ia memperhatikan Guntur dan Dirga yang masih terlihat aneh. Biar aku dan Cahyo saja yang mencari Laras Sukma. Kamu tolong jaga orang-orang di sini bersama Dirga dan Guntur. Kalian yakin, Nan? Iya, Mas Danan. Biar kami bantu. Guntur menolak. Danan menggeleng kukuh pada pendiriannya. Kita mengatur tenaga kita. Kalau kita semua sampai kelelahan, kita semua bisa diincar dengan mudah. Dan pocong-pocong di luar, harus ada yang menjaga orang di ruangan ini, Tur. Guntur dan Dirga mengerti. Mereka sadar bahwa tidak ada yang salah dari ucapan Danan dan Cahyo saat itu. Danan dan Cahyo pun berpamitan dan meninggalkan mereka untuk mencari sosok yang bernama Laras Sukma itu. Sudah ada sang penguasa pantai selatan, tapi masih ada Danyang sekuat ini di desa ini. Apa dia tidak takut? Cahyo penasaran. Kalau dia bisa menghindari pengawasan beliau, dia pasti bukan makhluk biasa. Bermodalkan sebatang obor, mereka berjalan melalui jalur yang bersisian dengan warga. Mereka harus mencari di tempat di mana warga tidak menyadarinya. Tunggu. Danan berhenti sejenak saat melewati jalur sungai. Ia menyadari keberadaan sesuatu yang tertutup oleh ilalang. Kuburan? Iya, Jul. Danan mengiyakan. Ia pun menunduk dan memeriksa kuburan yang sudah tak dikenali lagi itu. Mungkin kuburan warga yang sudah tidak punya kerabat, Nan? Iya, Jul, mungkin saja. Tapi entah mengapa, aku merasa ada yang janggal dengan kuburan ini. Walau berkata begitu, Danan tak menemukan keanehan apapun dari kuburan itu. Ia pun memutuskan untuk melanjutkan pencarian. Walaupun Danan dan Cahyo tidak saling berkomunikasi, mereka menyimpan firasat yang sama. Sejak tadi mereka merasa ada seseorang yang mengawasi mereka. Awalnya mereka mengira itu adalah sosok pocong-pocong yang mengepung balai desa tadi. Namun ternyata saat sudah keluar dari wilayah itu, mereka tetap merasakan hal yang sama. Mati! Aku mau mati! Dari jauh tiba-tiba terdengar suara teriakan yang keras.
Danan dan Cahyo mengarahkan obor mereka ke asal suara itu dan mendapati keberadaan warga desa di sana. Itu, bocah itu, Larasukma. Cahyo menyadari bahwa suara teriakan itu adalah seorang warga yang kerasukan saat tengah berhadapan dengan Larasukma. Dari jauh ia melihat sekumpulan warga yang panik, salah satu dari mereka kerasukan. Danan dan Cahyo pun berlari mendekat. Ia pun menyadari sosok Larasukma sebenarnya. Di balik tubuh anak perempuan yang polos itu, ada sosok wanita bertubuh kelabang yang tertawa menyaksikan warga yang ketakutan itu. Oh, jadi itu sosok pemindah sukma, siluman kelabang. Entah, Jul. Yang penting kita tolong warga dulu. Warga yang panik pun semakin geram. Mereka mengangkat senjatanya masing-masing ke arah Larasukma. Mereka bersiap menyerang anak itu, namun Cahyo dan Danan khawatir akan keselamatan mereka. Yang mereka lawan sebenarnya adalah makhluk yang begitu mengerikan. Hentikan, hentikan. Dari jauh Larasukma sudah memberi isyarat yang membuat pocong-pocong berkumpul mengepung warga. Anak kecil itu tersenyum dengan licik, seolah sudah merencanakan sesuatu yang jahat. Tubuh kelabang dari makhluk itu secara tak kasat mata sudah siap menyengat seluruh warga desa di sana. Danan dan Cahyo berlari sekuat tenaga. Mereka bersiap menghalangi serangan siluman pemindah sukma itu untuk melindungi warga desa. Tapi saat di tengah-tengah mereka, Danan merasakan sesuatu di pikirannya. Brak! Serat! Tiba-tiba serangan warga desa mendarat di tubuh Danan. Ia berdiri menghalangi serangan warga itu agar tidak mengenai Larasukma. Danan, apa yang kau lakukan? Cahyo berteriak bingung. Warga pun panik dengan kemunculan Danan dan Cahyo. Mas, itu anak setan. Dia siluman. Harus dibunuh sebelum menambah korban lagi. Larasukma tertawa melihat yang terjadi pada Danan. Danan memperhatikan Larasukma, entah ada sesuatu di dalam dirinya yang membuatnya memilih untuk melindungi Larasukma. Danan pun berpaling menatap warga yang ia halangi. Luka di tubuhnya cukup serius. Ia pun memandangi semua wajah-wajah warga desa itu. Tunjukkan wujudmu, teriak Danan tiba-tiba. Warga desa bingung dengan teriakan Danan. Maksudmu apa, Tonan? Danan menatap satu persatu warga desa yang menyerang dirinya. Ia pun memperhatikan orang yang kerasukan oleh perbuatan Larasukma. Di tengah kebingungan warga, ada seseorang yang terlihat cemas. Ia pun perlahan mundur dan mencoba meninggalkan kerumunan itu. Tunggu. Danan yang menyadari orang itu pun memintanya untuk berhenti. Namun orang itu tidak menghentikan langkahnya. Akhirnya muncul lagi. Tawa Larasukma terdengar lagi. Saat itu tiba-tiba sosok Larasukma sudah berada di dekat orang itu. Brak! Warga itu jatuh begitu saja dengan tubuh yang kaku. Larasukma pun segera berlari masuk ke dalam hutan, bersembunyi dari warga desa. Danan, apa-apaan ini toh? Benar, apa yang kalian lakukan? Korban bertambah satu lagi. Protes warga yang kesal karena ulah Danan. Tapi Danan tak menghiraukannya. Ia berjalan dengan menahan sakitnya dan memeriksa tubuh warga yang sukmanya direnggut oleh Larasukma. Izinkan saya. Enak saja. Kau pendatang malah berani-berani dan mencari masalah. Warga desa ingin segera menyeret Danan. Namun saat itu tiba-tiba Cahyo mengangkat sebuah batu besar dan membantingnya di antara Danan dan warga desa. Buak! Jangan berani-berani kalian sentuh Danan lagi, teriak Cahyo menghalangi warga desa yang mendekat ke arah Danan. Merasa takut dengan tenaga Cahyo, warga desa pun mulai ragu. Kau yakin dengan perbuatanmu, Danan? Tanya Cahyo. Danan pun mengangguk tanpa ragu. Sementara Cahyo menahan warga desa.
Danan memeriksa tubuh warga yang sukmanya diambil oleh Lara Sukma itu. Umpatan dan cacian terdengar dari warga, namun Danan masih mempercayai firasatnya. Hingga saat merobek baju orang itu, Danan menemukan sesuatu. Apa semua korban yang sukmanya hilang memiliki bekas luka seperti ini? Tanya Danan, menyadari ada bekas luka aneh di punggung orang itu. Warga desa yang sebelumnya ramai kini mulai terdiam. Mereka menyadari bahwa apa yang Danan temukan memang tidak wajar. Itu adalah bekas luka berbentuk akar yang berwarna merah darah. Warga desa tidak bisa segera menjawab pertanyaan itu. Namun tiba-tiba seorang pemuda menyadari sesuatu. Ada. Aku tahu salah satu korban yang memiliki luka serupa, kata pemuda itu. Danan pun berdiri dan membersihkan tangannya. Kalau begitu benar. Benar apa, Tonan? Danan pun berjalan melewati Cahyo dan menghadapi warga desa itu sendiri. Benar, Lara Sukma bukan anak terkutuk. Dia melindungi kalian dari orang-orang ini. Ucapan Danan itu pun seketika membuat warga desa mulai ricuh. Sebagian dari mereka tidak percaya dengan perkataan Danan. Dan sebagian lagi mengharapkan penjelasan lebih. Tidak mungkin. Kami mengenal mereka. Korban-korban Lara Sukma sejak mereka kecil. Mereka tidak mungkin ingin mencelakai kami, ucap salah satu warga. Pasti ada sesuatu. Kita kembali dulu ke balai desa dan pastikan korban yang lain. Warga tidak melihat kebohongan di wajah Danan. Mereka pun mencoba untuk percaya dan hendak membawa tubuh itu kembali ke balai desa. Namun saat di tengah perjalanan, tiba-tiba terjadi sesuatu. Brak! Beberapa orang warga terjatuh sekaligus. Mereka pun menoleh ke belakang dan mendapati ada beberapa warga yang menyerang temannya sendiri. Apa yang kalian lakukan? Kalian pendatang sialan. Kalau bukan karena kalian, kami pasti sudah menghabisi Lara Sukma dan menjalankan rencana kami. Sekarang, tak kubiarkan kalian membongkar semuanya. Perkataan Danan terbukti. Ada lebih dari 5 orang memisahkan diri dari kumpulan warga itu. Hanya merekalah yang membawa benda tajam seperti arit, golok, dan parang, tidak seperti warga lain yang hanya membawa kayu atau peralatan seadanya. Ternyata mereka sudah merencanakan ini juga. Belum sempat warga membalas serangan itu, kelima orang itu berpencar dan pergi meninggalkan mereka. Kupastikan akan kudapatkan nyawa kalian. Saat itu warga ingin mengejar, namun ada suara langkah kaki yang mendekat dengan tergesa-gesa ke arah mereka. Mas Danan, Mas Cahyo, di balai desa. Dirga berlari dengan tergesa-gesa ke arah mereka. Seandainya masalah gaib biasa, seharusnya Rijal, Guntur, dan Dirga bisa mengatasinya. Tapi Dirga sampai berlari datang ke tempat ini. Itu artinya ada masalah yang lebih berat. Kenapa, Dirga? Bentrok. Ada bentrokan warga desa di sana. Puluhan orang mau saling bunuh. Mendengar hal itu, mereka semua pun bergegas untuk kembali ke balai desa. Benar ucapan Dirga. Wilayah sekitar balai desa yang sebelumnya tenang, kini berubah menjadi medan pertarungan. Bukan oleh pengaruh pocong-pocong yang Danan dan yang lain lihat tadi, melainkan pertarungan antar sesama warga desa. Bu Iin, Eno, apa yang terjadi? Nggak tahu, Mas. Tiba-tiba ada beberapa warga yang datang ke balai desa dan bilang mau membawa pergi kelima korban ini. Saat ditolak, mereka malah mengamuk dan ingin membakar balai desa, ucap Bu Iin menjelaskan. Cahyo memperhatikan beberapa orang yang membawa senjata tajam. Ia bergerak dengan cepat menghadang serangan salah satu dari mereka dan mencoba merobek pakaian yang dikenakan. Brengsek, apa yang kau? Brak! Belum sempat membalas Cahyo, sebuah pukulan keras menghantam wajah orang itu hingga tak sadarkan diri. Danan! Cahyo memanggil Danan, menunjukkan hal yang sama dengan apa yang ia temukan tadi.
luka berbentuk akar berwarna merah. Bu Iin, apa Bu Iin pendatang di desa ini? Ibu sudah lama tinggal di sini, hampir 20 tahun. Kalau mereka, Bu? Rijal menunjuk ke arah beberapa orang yang dicurigai. Mereka sepertinya sudah menduduki desa ini dari zaman orang tuanya dulu dan leluhurnya. Saat itu Rijal berpikir sejenak. Ia seolah mendapat suatu petunjuk. Danan, apa mungkin mereka yang memiliki bekas luka itu adalah penduduk asli desa ini? Apa mungkin mereka ingin memusnahkan yang bukan bagian dari mereka? Itu konyol, Jal. Eno mendekat ke arah Rijal. Sepertinya ia menyadari sesuatu. 30 tahun yang lalu pernah ada kematian massal juga di desa ini. Saat itu orang-orang tua mengatakan bahwa kematian itu adalah ulah tentara yang menghabisi para pengkhianat negeri. Eno mencoba menyampaikan apa yang ia tahu, tapi perkataannya tidak berlanjut lagi. Mereka ingin memanen apa yang sudah mereka tanam selama 30 tahun ini. Tiba-tiba suara anak perempuan terdengar di antara Rijal dan Danan. Larasukma, bagaimana kamu bisa ada di sini? Larasukma tak menjawab. Ia masih tersenyum dengan anggun sambil menatap bentrok warga di malam hari itu. Desa ini dibangun oleh segelintir orang. Mereka bukan pengembara, tapi orang-orang yang diasingkan. Para penghuni awal desa ini adalah para pendosa yang menjalin hubungan dengan yang telah mati. Larasukma dengan tingkah anggunnya menceritakan sesuatu yang tak masuk akal. Ia menceritakan bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang menjalin kehidupan dengan mayat. Mereka menggunakan jasad manusia sebagai kurban penumbalan, bahan makanan, hingga melampiaskan hasrat seksual mereka. Hubungan terkutuk dengan mayat itu membuat mereka memiliki keturunan yang dikutuk. Tanda-tandanya adalah bekas luka berbentuk akar merah yang sudah ada sejak lahir di punggungnya atau bagian tubuh belakang mereka. Mereka lahir tanpa perasaan ataupun ikatan. Mereka menikah dengan sesama bagian dari mereka agar melahirkan anak yang sejenis dengan mereka. Walau terlihat berbaur dengan warga, mereka benar-benar benci dengan yang bukan bagian dari mereka. Mereka memang hidup berbaur bersama warga baru dan pendatang. Tapi setiap 30 tahun sekali, mereka akan membersihkan desa mereka lagi dan memastikan hanya keturunan mereka lah yang menempati desa ini. 30 tahun? Biar memang tidak ada warga desa pendatang yang lebih dari 30 tahun di desa ini. Semuanya sudah mati pada tragedi militer itu. Ucap Bu Iin. Entah mengapa ucapan Larasukma terdengar masuk akal saat itu. Larasukma menceritakan bahwa mereka penduduk asli sudah menyiapkan rencana untuk melakukan pembersihan. Setiap jasad warga desa yang mati akan menjadi pemuas nafsu dan kurban bakaran untuk mereka. Bahkan hingga sampai keturunan yang sekarang, mereka masih melakukan perbuatan tabu itu dengan mayat. Larasukma melanjutkan kisahnya. Berarti kuburan yang tertutup ilalang itu? Rijal menoleh ke arah Danan, dan Danan mengangguk sepakat. Yah, terus gimana Danan? Mereka manusia kan? Masa kita harus pakai ilmu kita untuk melawan mereka? Kalau kebablasan bisa bahaya toh. Cahyo protes. Larasukma berjalan ke arah bentrokan warga itu. Tenang saja, kalian sudah lolos ujian Kanjeng Ratu. Sekarang kalian tidak perlu ikut campur lagi, ucap Larasukma. Saat anak perempuan itu berjalan ke tengah-tengah pertarungan warga itu, tiba-tiba warga penduduk asli itu berhenti. Apa itu? Pocong! Itu pocong! Ada ratusan pocong! Mereka ketakutan dengan sosok pocong yang tiba-tiba terlihat memenuhi desa itu. Warga yang lain bingung, mereka tidak melihat apa yang penduduk asli itu lihat.
Hentikan, jangan dekat-dekat. Larasukma sudah mengumpulkan roh-roh dari orang-orang yang mati 30 tahun yang lalu untuk membalaskan dendam mereka. Pocong-pocong itu sudah menanti saat-saat ini di mana mereka mengambil alih tubuh para penduduk asli itu dan membuat mereka berlari masuk ke dalam hutan. Larasukma, apa yang mereka lakukan? Danan menyadari sesuatu yang mengerikan. Pocong-pocong itu merasuki orang-orang itu dan membawa mereka ke atas tebing. Jangan ikut campur, Danan. Ini adalah karma mereka. Walaupun para penduduk asli itu adalah manusia yang terkutuk, namun Danan masih ragu apakah mereka pantas mati seperti ini. Mereka manusia, Nan. Selama mereka masih hidup, mereka masih bisa bertobat. Cahyo sepakat dengan Danan. Namun saat itu tiba-tiba Danan, Cahyo, Rijal, Guntur, dan Dirga tidak dapat bergerak. Jangan kelewatan. Kanjeng Ratu membawa kalian ke tempat ini hanya untuk menguji kalian. Takdir manusia terkutuk itu adalah mati. Mereka tidak memiliki hati dan pikiran seperti manusia pada umumnya. Membiarkannya hidup hanya akan mengorbankan lebih banyak nyawa. Saat itu Larasukma terlihat lebih berkarisma dan berwibawa. Ia tidak seperti bayangan sosok siluman kelabang yang mereka lihat sebelumnya. Siapa kau sebenarnya? Rijal mulai menyadari keberadaan sosok di balik Larasukma. Utusan dari tempat tujuan kalian. Tugasku adalah memastikan kalian pantas mendatangi tempat kami, kata Larasukma. Saat itu seketika semua terlihat menjadi hitam. Penglihatan mereka akan Bu Iin, Eno, dan warga desa perlahan mengecil bersama suara yang mulai menghilang. Suara itu berganti dengan suara deburan ombak yang terdengar dekat dengan mereka. Kalau saja tadi Danan membantu warga desa dan menyerang Larasukma, mungkin kalian tidak akan sampai ke tempat ini, ucap sosok perempuan anggun berkebaya hijau yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Danan, Cahyo, Rijal, Guntur, dan Dirga tersadar di sebuah goa di pinggir laut. Larasukma berada di sana. Wajahnya terlihat begitu polos, bersembunyi di belakang perempuan yang anggun itu. Dia seperti sosok yang berbeda. Jadi desa itu hanya ujian dan tidak benar-benar ada. Perempuan anggun itu menggeleng. Desa itu hanya berjarak beberapa kilometer dari tempat ini. Aku hanya memastikan kalian tidak turut campur lagi dengan apa yang terjadi di sana. Maaf, jadi sebenarnya kau ini siapa? Maaf, saya kurang sopan. Saya Abdi Jinten, utusan Kanjeng Ratu. Saya menyatu dengan Larasukma. Ayo ya mas, bisik Guntur. Guntur, lu jangan aneh-aneh, itu lelembut, balas Rijal pada Guntur. Abdi Jinten menjelaskan bahwa Kanjeng Ratu mengetahui tentang bencana jagat segoro demit. Namun sayangnya ia adalah salah satu penyeimbang alam yang dilarang untuk ikut campur atas apa yang diperbuat oleh manusia. Ini pertarungan kalian. Yang bisa kami bantu hanya menjaga kawan kalian di tempat suci kami. Nyi Sendang Rangu. Danan memastikan dengan harap. Abdi Jinten pun mengangguk dan sebuah senyuman muncul di bibir Danan. Jangan senang dulu. Kami hanya mampu menahan tubuh rohnya dan mencegah kegelapan menelannya. Apa yang kalian lakukan adalah pisau bermata dua. Abdi Jinten mengatakan bahwa goa tempat mereka berada saat ini menyambung ke beberapa titik sakral. Mereka harus menemukan jalannya sendiri menuju kurungan Nyi Sendang Rangu, dan saat sampai di sana, mereka harus menentukan sendiri apa yang harus mereka lakukan. Ada yang membuat Abdi Jinten cemas. Roh Nyi Sendang Rangu sudah bergelut dengan kekuatan gelap yang begitu besar. Jika ia keluar, mungkin saja ia menjadi sosok yang jahat dan menjadi ancaman untuk alam ini. Seharusnya kalian tahu seberapa berbahayanya Nyi Sendang Rangu jika memihak sisi gelap. Danan merunduk mengerti.
namun merasa tak mungkin hanya diam saja membiarkan Nyi Sendang Rangu seperti itu. Tapi kalian punya ikatan. Nyi Sendang Rangu juga bukan sosok yang bisa diremehkan. Kanjeng Ratu percaya kalian bisa menyelamatkannya. Cahyo menepuk pundak Danan. Ia pun merasakan perasaan khawatir yang sama. Terima kasih Abdi Jinten. Akan kami coba ambil resikonya. Abdi Jinten pun mengangguk. Ia menoleh ke arah Larasukma dan memberinya isyarat. Larasukma pun mengeluarkan sebuah benda dan memberikannya kepada Danan. Telur. Itu adalah titipan dari Kanjeng Ratu. Saat kalian berada dalam bahaya yang tak tertolong, makanlah telur itu mentah-mentah. Telur itu akan memberimu kekuatan yang besar, kekebalan, dan umur yang panjang. Danan dan Cahyo menatap telur yang tidak ubahnya seperti telur biasa. Ini beneran telur sakti toh, Mas Cahyo. Diceplok enak iku, Mas. Bisik Guntur. Saat itu wajah Abdi Jinten berubah kesal. Tolong hargai pemberian Kanjeng Ratu kami. Cahyo dan Guntur pun hanya cengengesan meminta maaf atas candaannya. Suara itu, Danan. Tiba-tiba Danan mendengar suara dari salah satu lubang di goa itu. Itu suara Nyi Sendang Rangu. Pergi, Danan. Tempat ini berbahaya. Suara Nyi Sendang Rangu mencapai telinga mereka. Namun mereka enggan mendengar perintahnya untuk meninggalkannya. Abdi Jinten, Sukma Lohora. Sepertinya kami harus pamit. Kami harus pergi. Hati-hati. Berkah laut bersama kalian. Mereka berlima pun berlari memasuki goa yang tak mereka ketahui ujungnya itu. Namun dengan jelas Danan dan Cahyo merasakan kengerian yang sulit mereka bayangkan di beberapa jalur goa itu. Abdi Jinten berpaling meninggalkan goa itu. Ia pun tersenyum. Entah apa maksud dari senyum itu. Ia hanya kembali menyatu dengan Larasukma dan kembali ke desa untuk memastikan kematian para penghuni asli desa yang sudah menumpuk di dasar jurang. Cerita ini bersambung sampai di sini. Saya akan melanjutkan ceritanya lagi di part berikutnya. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit.